Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, nikmat yang beragam dan tidak pernah terputus-putus. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada kerabatnya, sahabatnya, dan juga umatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, malam ini grup kecil kami kebagian tugas sebagai pengisi dalam diskusi KTI yang mungkin untuk malam ini adalah yang terakhir di tahun 2025. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan memulai laginya menurut info yang kita dapat baca di WA KTI akan dimulai lagi sekitar tanggal 4 April tahun 2026. Itu pun akan ada perubahan waktu dari yang biasanya Jumat malam, tanya infonya akan berubah menjadi Sabtu malam ya. Betul, Pak. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan dulu grup kami ini. Jadi grup kami ini adalah merupakan subgrup atau bagian dari sahabat KTI, di mana senior-senior kami ada di situ antara lain Pak Supriyadi Saleh, Pak Rangkuti, kemudian Pak Teguh Farid. Kami sendiri ini sebetulnya berlima, ada 5 orang, yaitu Pak Sugeng, kemudian Pak Suhairi, saya sendiri. Jadi 3 orang itu pria atau muzakar, dan ada 2 mu'anatnya, yaitu Ibu Herindiati dan Ibu Hokikoti. Cuma untuk saat ini salah seorang dari kami, yaitu Pak Suhairi, sedang dalam posisi safar, jadi tidak bisa hadir. Jadi yang ada cuma berempat. Kami berempat ini sudah sepakat untuk berbagi tugas dalam mengisi malam ini, mengisi KTI malam ini. Jadi pembagiannya adalah saya sebagai moderator yang akan membuka dan mengenalkan, kemudian sebagai pembaca tarkibnya nanti, itunya adalah yang dibahas itu adalah Al-Baqarah 48, 49, dan 50. Dari 3 ayat ini nanti akan dibahas tarkibnya secara bergantian untuk 48 dan 49 oleh Pak Sugeng Priyanto. Kemudian untuk ayat 50-nya oleh Ibu Herindiati. Kemudian untuk rangkuman atau resume itu akan dibawakan atau dipresentasikan oleh Ibu Hokikoti. Tadi saya dapat pesan dari Pak Sugeng, katanya karena beliau itu kan adanya di Bekasi, jadi isyanya agak ini ya. Pak Sugeng sudah ada, Pak Sugeng? Sudah siap, Pak Sirat. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu dan bapak sekalian, sebelumnya kami juga menginfokan bahwa kami ini masih junior sekali, jadi mungkin apa yang akan kami sampaikan itu masih jauh dari memadai lah ya. Untuk itu nanti kami mohon koreksi ataupun masukan-masukan dari ibu dan bapak sekalian. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu dan untuk memanfaatkan waktu, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sugeng untuk menyampaikan tarkib ayat 48 dan 49 dari surat Al-Baqarah. Mangga Pak Sugeng, silakan. Baik, terima kasih Pak Sirat. Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan eh, memulai tarkib dari ayat 48 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 48 bunyinya, Wattaqu yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadu minha adlun wala wala hum yunsorun. Arti dari ayat tersebut kami kutip dari Al-Quran Kementerian Agama, takutlah kamu pada suatu hari atau kiamat yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak terima dan mereka tidak akan ditolong. Itu yang sudah diperhalus terjemahannya. Adapun arti perkata atau tarkib perkata dan juga berdasarkan analisa nahwu dan sorofnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada huruf atau kata wa yang artinya dan merupakan huruf atop di nahwu, tidak mempunyai kedudukan. Kemudian itaku, yang kedua, kata kedua artinya adalah kalian takutlah, merupakan fi'il amr, dhamir antum, wasan 8. Di kosakata terdapat halaman 855 nomor 65, analisa kedudukan di nahwu sebagai fi'il fa'il. Kemudian kata berikutnya yauman, artinya suatu hari, adalah isim nakiroh beri'rab nasab. Di sini berfungsi sebagai mausuf dan juga sebagai dhorof. Kedudukan di nahwu yauman ini adalah maf'ul bih. Nah, pada analisa kata ataupun kalimat berikutnya, maf'ul bih nanti akan mempunyai anak kalimat yang mana diawali yang pertama adalah huruf la yang artinya tidak, merupakan huruf nafi yang berfungsi meniadakan, tidak berkedudukan di nahwu. Kemudian tajzi, dapat membela. Ini fi'il mudhari' dhamir huwa wasan 2 di halaman 794 nomor 33 di kosakata. Kedudukan di nahwunya adalah sebagai fi'il. Kemudian nafsun itu artinya seseorang, adalah isim nakirah mufrad dengan i'rab rofa pada kolom sorofnya dan di nahwunya sebagai berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian an ini adalah artinya dari, merupakan huruf jar dan menjarkan huruf berikutnya yaitu nafsin, artinya orang lain, merupakan isim nakurah mufrad beri'rab majur dan membentuk sebagai jumlah jar majrur. Kemudian sayan ini sesuatu artinya atau sedikit pun, merupakan isim nakirah beri'rab nasab, kedudukan di nahwu sebagai maf'ul bih. Nah, menurut analisa kami dari baris keempat hingga 8 ini merupakan sampai dengan 9 merupakan kalimat sempurna pertama, merupakan anak kalimat yang pertama dari maf'ul bih yauman, yang mana juga baris keempat sampai 9 ini juga merupakan sifat yang mensifati yauman sebagai mausuf. Jadi sifat yang pertama dari mausuf, karena di berikutnya menurut analisa sorof ada sifat-sifat yang berikutnya. Kemudian diteruskan kata wa artinya dan, merupakan huruf athof, tidak berkedudukan di nahwu. Kemudian la ini artinya tidak, merupakan huruf nafi di kolom sorof yang meniadakan fungsinya, tidak berkedudukan di nahwu. Kemudian yuqbalu artinya diterima, fi'il mudhari' majhul. Ini merupakan dengan dhamir huwa wasan 4 di kosakata 835 nomor 5, merupakan fi'il. Kemudian min artinya dari, merupakan huruf jar, menjarkan ha yang merupakan dhamir muttasil artinya nya dengan i'rab majrur sehingga bentuk jar majrur.
Kemudian syafaatun, syafaat artinya merupakan isim nakirah, mufrad dan beri'rab rafa. Berkedudukan di kanan tadi yang jar majrur sebagai maf'ul bih ghairi sharih. Sedangkan syafaat ini merupakan naibul fa'il karena merupakan yuqbalu tadi merupakan fi'il mudhari' majhul. Sehingga ini merupakan naibul fa'ilnya syafaatun. Nah, kemudian rangkaian dari 11 sampai 15 ini adalah merupakan sifat kedua. Karena ada huruf ataf wa, maka rangkaian 11 sampai 15 ini juga maktuf ke baris keempat sampai dengan 9 dari kalimat di atasnya. Kemudian selanjutnya huruf wa artinya dan bukan huruf ataf. Dan seperti yang sebelumnya juga di sini adalah tidak, artinya huruf nafi yang berfungsi meniadakan. Kemudian yu'khadu artinya diambil, fi'il mudhari' majhul, dhamir huwa wazan 3 di halaman 784 nomor 16 di kosakata dan merupakan kedudukannya fi'il di nahwunya. Kemudian minha seperti yang pertama tadi, min artinya dari merupakan huruf jar menjarkan ha yang merupakan dhamir mutasil artinya sehingga bentuk jar majrur kedudukannya sebagai maf'ul bih ghairi sharih di nahwu. Adlun tebusan artinya merupakan isim nakirah mufrad dan i'rab rafa di nahwu merupakan naibul fa'il karena di sini fi'il mudhari'nya adalah majhul. Ini juga merupakan sifat ketiga yang mensifati yauman tadi, dan karena dihubungkan waw maka kalimat sempurna ini maktub ke kalimat sebelumnya yaitu ke nomor 11 sampai 15. Selanjutnya huruf atau kata wa artinya dan bukan huruf ataf juga. Kemudian kata berikutnya la artinya tidak, huruf nafi fungsi meniadakan, tidak berkedudukan di nahwu. Kemudian hum artinya mereka merupakan dhamir munfasil beri'rab rafa. Ini kedudukan di nahwu sebagai mubtada. Dan kemudian yunsoruna mereka akan ditolong. Ini fi'il mudhari' majhul dhamir hum wazan 3. Ini merupakan fi'il naibul fa'il dan kedudukan di nahwunya sebagai khobar. Kemudian di kalimat semua terakhirnya adalah jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah, dari penjelasan terjemah perkata dan juga analisa sorob dan nahwunya tadi, maka yang pertama yauman tadi sebagai maf'ul bih, di sorobnya adalah selain dia disifati oleh sifat-sifat yang ada di kalimat-kalimat berikutnya, juga dia berfungsi sebagai dhorob, sehingga madrubnya adalah dari 4 sampai dengan baris ke-25 sebagai madrub. Sehingga ini maf'ul bih juga mempunyai anak kalimat dari anak kalimat yang pertama hingga anak kalimat yang keempat. Namun juga menurut analisa kami ini juga masih menjadi atau mempunyai hubungan dengan ayat 47. Karena itu ini juga masih maktub ke ayat 47 nomor 410 yang mana di sana juga ada rangkaian kalimat jawab nida munada yang diawali dari baris 410 di ayat 47, di mana di sana awalnya adalah ingatlah nikmatku, yang kemudian ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan atas kalian. Ini di 410 di ayat 47. Dengan arti dan analisa sorob dan nahwu tadi, maka arti keseluruhan daripada ayat tersebut ini masih merupakan satu kesatuan arti, yaitu dan kalian takutlah pada hari yang seseorang tidak dapat membela sedikit pun terhadap orang lain dan syafaat tidak diterima darinya,
dan tebusan tidak diambil darinya dan mereka tidak akan ditolong. Jadi penerjemahan di sini adalah mengacu pada arti perkata setelah berdasarkan analisa nahu dan sorof. Dengan yang sama kami bacakan tadi, yang pertama sudah diperhalus dengan berdasarkan tarif apa dasarkan tafsir dan juga diperhalus dengan tata bahasa bahasa Arab. Itu yang merupakan tabel. Kemudian kalau boleh kami lanjutkan ke bagan, sehingga kalau bagannya ini ada 4 frase kalimat sempurna. Yang pertama adalah wataku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Dan kalian takutlah pada hari seseorang tidak dapat membela sedikit pun terhadap orang lain. Yang seperti kami sampaikan tadi, karena berhubungan dengan ayat sebelumnya, maka di awal dari ayat tersebut tanda waw atofnya masih dengan garis putus-putus dan juga merupakan rangkaian dari jawab nida munada dari ayat 47. Enggak, di sini ada di kolom putih. Kemudian itaku merupakan fiil fa'il, yauman ini merupakan maf'ul bih yang nanti rangkaiannya sampai dengan di akhir ayat. Kemudian la tajzi, la ini tidak tidak berkedudukan. Kemudian tajzi adalah fiil, kemudian nafsun adalah fa'il, dan an nafsin adalah hal, sayan adalah maf'ul bih. Dirangkai pada frase kalimat sempurna kedua, wala yuqbalu minha syafa'atun, di mana wa adalah huruf atop yang ditandai dengan adanya juga garis putus-putus yang menghubungkan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya nanti. Di mana yukbalu ini adalah fiil, kemudian miha itu maf'ul bi ghairi sore, dan safatun adalah naibul fa'il. Kalimat berikutnya adalah wala yukhaddu minha adlun, di mana wa ini adalah huruf atop yang ditandai di awalnya dengan garis putus, kemudian la ini adalah huruf nafi yang meniadakan dengan tidak ada kedudukan di nahwu. Yukhadu merupakan fiil, kemudian minha adalah maf'ul ghairi sharih, dan adlun adalah naibul fa'il. Selanjutnya ada walahum yung soruna. Ini wa ini adalah huruf atop dengan di sini garis putus, la adalah huruf nafi tidak berkedudukan di nahwu. Hum adalah mubtada dan yung soruna adalah fiil naibul fa'il yang berkedudukan sebagai khobar. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan tarkib 48 ini. Kami persilahkan kalau ada review ataupun pendapat yang berbeda dengan apa yang sudah kami sampaikan, mohon reviewnya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Mangga silahkan kalau ada yang ingin menanggapi atau menambah atau mengkoreksi silahkan. Boleh tanya sedikit, Bu? Mangga Pak. Itu tadi setelah yauman itu apa ya Pak, yang di bawahnya itu hanya mensifati atau dia jadi ini Pak? Nah, silahkan Pak Sugeng. Ya, yang setelah yauman ini kalimat sempurna ini adalah merupakan sifat daripada atau yang sifat yang menjelaskan pada yauman tadi, Pak. Misalkan di sifat yang pertama ini tadi kan menjelaskan Ya. bahwa pada suatu hari itu adalah suatu hari yang seseorang tidak dapat membela dari orang lain. Dan Iya. dengan seperti itu, Pak. Ya. Tapi bukan jadi dorob madrub kan? Suatu harinya ini sebagai dorob, Pak, sehingga ini dia menjadi madrub dan dia kedudukan sebagai apa namanya nanti kaitannya dengan merangkai pada maf'ul bih ini, Pak. Kalau ini kan saya nggak nanti tahu sifat. Ya itu bisa Ya. jadi madrub nggak ya, karena itunya tanwin ya. Ya. Dia tanwin, biasanya kalau dorob itu kan
Dia kalau bicara jadi dorob madrob mungkin nggak ini ya apa Ya. yaumala taji yang nggak ada tanwin ya. Kalau ini kan dia apa tanwin berarti dia yang apa kalimat setelahnya itu adalah dia menjadi sifat karena dia isim nakiroh kan yauman Nakiroh. ini. Iya, jadi maksud saya yang setelahnya itu mungkin bukan madrub ya. Ya. Nggak tahu, saya kurang tahu. Ya, mangga ada lagi yang perlu yang bisa ini. Sebetulnya yang dari tiga ini kan dari tiga ke apa nih? Kalau tadi mengerunut pada Pak Pratiwa ya, Yauman itu kan tadi apa sifatnya itu ke sini ke bawahnya ya. Ya, Ya. dari Kemudian 4 dihubungkan mulai 4. dengan wawu yang nomor 10 ya. Dihubungkan Ya. lagi dengan wawu yang nomor 16-nya. Jadi itu Ya. satu rangkaian ke bawah itu sifat. Jadi Oh. dari 3 sampai ke bawah itu sifat sama dengan DM itu teh. Jadi satu satu kalau mau Bapak kalau Pak Sugeng mungkin versinya Dorob Madrub kalau kita misalnya saya ya ini Ya. mau subsifatnya sama gitu. Jadi kedudukannya dari 3 sampai ke bawah itu adalah mau subsifat gitu. Oh. Karena kan ini ini ya dirangkai dengan wawu dengan Ya. wawu 10 dengan wawu lagi yang nomor 16 sama kan ya ke sana mengacunya. Ya. Ya ini bisa jadi apa panjang gitu disatuin. Nah, jadi kedudukannya sama ini dengan DM ini yang kayak Bapak ini. Jadi bisa mungkin versi Bapak DM, versi saya MSF. Jadi kalau saya Iya. lebih ke MSF strip DM gitu. Iya. Nanti Bu, ini berarti di sini MSF Bu ya? gitu. Iya, Seperti kita ini lebih barangkali ya. betul. Oh ya. Jadi kalau Bapak tadi diperinci lagi gitu ya. Ya, ya betul. Diperinci lagi itu nggak apa-apa sih betul. Asal tidak Oh. menyalahi. Cuma lebih disederhanakan lagi ya. Jadi udah langsung ada wawu digabung aja sehingga Oh itu gini ya Bu ya. sebetulnya Bapak juga tadi udah bener tapi Ya. ini ya kalau lebih mengirit kolom Ya, sebenarnya ingin menjelaskan iya antara betul sifat dan madrub, sifat dan ininya gitu maksud saya. ya Gitu Bu. Jadi kalau tidak Baik. digabung benar juga ya Bu ya. betul Yauman itu jadi berulang tiap kali terhadap jumlah yang 4 itu gitu. iya kan di situ ada hari di mana tidak dapat membela hari di mana tidak Iya, diterima hari di mana itu kan ada 3 ya iya. Ya. oke Kalau dibagi kan kelihatan juga cocok dengan yang warna hijau-hijau itu. ya ini cocoknya kalau yang disatuin itu dengan yang di ini yang kuning ini kan maf'ul bihnya itu ke bawah nih Maf'ul-bihnya, total maf'ul bih. total Iya, yang masuk gitu. total maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya jadi yang itu di apa divisualkan di yang kuning gitu Pak. Ya. Jadi udah betul Pak. Ya, ya. Bu Lisma, Ya. Kalau menurut saya tidak ada jorok majruf ya. Karena yauman ini kan seperti kata Pak Ya. Pratiwa tadi, dia tuh mudof kan, mudof Ya, sebenarnya. ya. Kalau mudof Ya. baru dia majruf. Ya. Tapi kalau dia yauman kan ada tanwin. Ya. Mungkin ini bukan di fungsi ya, di maknanya mungkin ya. Kan pada suatu hari itu kayak makna zorob ya gitu ya. Ya, Jadi ya. menerangkan suatu tadi suatu hari, suatu waktu gitu, dorob zaman di artinya gitu, Pak. Kalau Ya. di bentuknya ini kan kalau melihat kepada kaidah kan ini ada isim nakiroh, kemudian setelahnya itu dia lebih masuk ke sifat ya. Sifat Iya. ya, betul. Iya. Sifat. Ya. Nakiro Ya kan sifat. makanya itu. Nanti Jadi- di sini juga ada Pak Pratiwa bisa memberikan Pak Pratiwa, Pak Hatta. Kata. Jadi kalau begitu zorobnya itu dihilangkan begitu. Mangga Pak Hatta? Madrubnya yang dihilangkan. Zorobnya itu Dorob tetap madrub. ditulis di nomor 3 itu begitu. Di kolom Enggak. sorob. Sebenarnya enggak sih. Mungkin saya akan menambahkan, Bu. Ya mangga. Di sini ada fiil ittaqu. Mm-mm. Di sini artikan apa ittaqu? Takutlah ya. Takutlah. Takutlah. Hmm. Nah, Kalian. takutlah. Ya. Takutlah membutuhkan maf'ul bih tidak? Butuh. Membutuhkan ya, membutuhkan. Takut kepada apa takutnya? Ya. Takut kepada suatu hari yang pada hari tersebut, nah, terus diteruskan ada penjelasannya. Yang
takutlah pada suatu hari yang pada hari tersebut seseorang tidak dapat membela orang lain dan seterusnya. Itu jika kita jadikan sebagai maf'ul bih. Jadi, takut terhadap apa? Takut terhadap hari. Nah, jika andai kata kita akan jadikan zorob misalnya begini. Jika kita jadikan zorob. Dan takutlah kalian. Kapan takutnya? Pada suatu hari yang seseorang, nah, kira-kira enaknya nih, dijadikan zorob, nah, takutlah kalian, kapan takutnya? Pada suatu hari yang seseorang tidak dapat membela orang lain. Ataukah kita akan mengambil takutlah kalian, takut terhadap apa? Takut terhadap hari yang seseorang tidak dapat membela orang lain. Kira-kira kita mau mengambil makna yang mana? Yang mana maf'ul bih, Pak? Nah, itu mangga silahkan. Jadi berarti kita setuju untuk mengambil yang makna maf'ul bih ya. Ya, mangga silahkan lanjutkan diskusinya. Iya, jadi cocoknya dia cocok sebagai maf'ul bih bukan sebagai keterangan waktu, Pak. Gitu ya. Iya, mangga. Iya. Silahkan lanjutkan diskusi, mangga silahkan. Ya. Kalau begitu tulisan zorob yang di kolom zorob nomor 3 itu dihapus ya? Ya, hapus mungkin. MS lebih cocoknya ke sifat ya? Sifat. Ke maf'ul bih sifat. Berarti kolom yang panjang itu juga yang zorob itu dihapus juga. Yang DM-nya. Maf'ul bih ya, Pak. Ini ya. Jadi dihapus, Pak ya? Iya, dihapus itu, cuma maf'ul bihnya kan di kanan. Iya. Ya. Maf'ul bihnya di kanan panjang. Udah benar ininya. Ini udah kan berarti maf'ul bih ini ya. Iya, jadi tapi kan tetap di kiri harus ada sifat sama. Yang tadi benar Pak, cuma gitu ya. menghapus DM-nya aja. Oh, siap. Kan tadi kan milih antara DM dengan sifat ya. Nah, jadi lebih mengena itu, walaupun DM juga sebetulnya kalau di makna ya kena ya. Bisa ya. Makna gitu kan. Mungkin tadi Bapak ininya gitu ya, jadi arahannya mungkin ke itu, ke pertimbangannya karena maknanya ini suatu hari gitu waktu ya. Ya. Secara bagannya udah Pak, hampir sama sama dengan alhamdulillah. Bagannya mantap ini. Bagannya tetap ya. Udah bagus Pak. Iya. Silahkan, ada yang lain yang mau menambah? Ada nomor 13-14 itu. Kenapa? Nomor 13-14 itu kan minha ya. Minha ini saya ragu juga nih. Minha ini jadi maf'ul bi ghairu sharih kah dia? Apa jadi hal aja? Soalnya ada yukbalu kan itu udah maf'ul kan? Apa majhul gitu ya. Yukbalu minha. Udah punya yukbalu itu kan dia udah punya maf'ul bih juga tuh. Syafaatun ya. Iya, naibul fa'ilnya itu jadi maf'ul bihnya kan? Iya, syafaatun itu jadi maf'ul minha bih. itu saya pikir bukan lagi maf'ul bih, itu udah jadi keterangan aja itu, keterangan gitu. Gimana itu Bu Isma? Pak Atta ya? Kalau saya lebih ke ini apa? Ta'aluk ya ke apa? Ke muta'alliq ya, betul. Dari jar majrurnya mungkin kalau di versi KBI itu hal ya. Hal ya, betul. Jadi sebenarnya kan dia muta'alliq gitu kan? Iya. Muta'alliq ke 11-12. Ya. Maksudnya qobala itu tidak perlu maf'ul bihnya tidak perlu dua gitu kan? Iya, betul, nggak perlu dua. Ya. Saya setuju dengan Pak Oji. Nah, kita ambil yakbalu menerima. Nah, menerima apakah maf'ul bihnya 1 atau 2? 1. Misalnya saya menerima hadiah dari Bulisma misalnya. Saya menerima hadiah dari Bulisma. Nah, apakah mempunyai maf'ul bih 1 atau 2? 1 aja. 1 aja. Berarti hadiah ya. Menerima hadiah. Jika maf'ul bih tersebut dijadikan jika fi'il tersebut dimajhulkan, berarti maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Berarti hadiah telah diterima. Hadiah telah diterima dari siapa? Dari Bulisma. Nah, berarti dari Bulisma itu apakah sebagai keterangan, apakah sebagai maf'ul bih?
Keterangan. Tangan ya. Iya. Hmm. Mangga Ya. silakan dilanjutkan. Diskusinya mangga. Iya, Pak. Sama Ya. dengan minha yang di Ini Pak ya. 1920 juga ya. Sama ya, ini hal juga ya. Hal juga. Iya. Ya, Pak. Saya pikir udah benar semua ya. Cuma saya bedanya hanya ini, saya nggak memasukkan apa namanya tuh yang dari 47 itu ya, yang Ini. uslubnya tuh saya nggak masukkan gitu. Saya udah langsung aja. Silakan Pak. Ya. Iya, Pak. Baik. Ya, sebentar Mas Sugeng, itu Bu Ya, Lisma kan sudah disebut sifat 2, sifat 3, dan itu Ya. maktubnya itu masih perlu dibuatkah itu? Kenapa, Pak? Maktub. Itu kan ada di kolom sorab itu yang tebak, itu kan sudah ada sifat 2, sifat 3, tapi masih ada lagi maktub. Apa masih perlu maktubnya ya? Kan sudah ada juga di Iya, kanan enggak. maktub. Kalau sudah diwakili oleh MSF yang dari atas ke bawah, ini enggak perlu lagi gitu. Iya. Berarti ini nggak Iya. perlu ya. Iya. Jadi tinggal satu kolom ini aja Bu yang MSF ini aja nanti ya. Iya. Iya, Jadi, iya. jadi maktubnya itu hanya satu aja di itakunya itu Pak. Iya. Ditandai maktub ayat ke ayat 47. Kalau maktubnya, Ini aja ya. iya. Oh ya. Berarti ini kita hilangin ya, berarti. Ini Enggak, yang Pak. maktubnya mah jangan, Bukan, Pak. tulisannya yang dihilangkan, Pak. Sifatnya, Mas Pak. Sugeng. Sifatnya. Sifat 1, Tulisan sifat maktub. 2, nantinya hilang. Maktubnya Maktubnya jangan. Waktunya tetap ya, Iya, cuman karena sifat-sifatnya kan yang hilang nanti. ya, Oke. justru maktubnya itu justru kalau dihilangkan itu yang MSF yang panjang itu nggak Nah, jadi. nanti nggak bermakna jadi ya. Oh iya ya. Oh ya. Kalau yang ini tetap sifat 1 ke 3 tetap yang pertama ini. Ya, iya, betul. Ya. Kalau ini Ya, Ya. betul. Ya. Sama itu. Siap. silakan ada lagi. Kalau nggak langsung dilanjut ke ayat berikutnya. Siap. Udah mantap Pak. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Itu maaf yang terakhir itu maktub ke 2325, maktub ke dirinya sendiri. Wes. Masuk dulu. 11 ya, Pak. Ke 17, 17, 21. Ya. Kalau saya ke 49 aja terus. Iya. Iya, iya, Pak. 9. Iya, Pak. Sama aja. Sama aja, benar. Baik. Mau ke lokomotifnya sama si ke ekor. 17 apa? 17. 17 ini Bu, la yu Oh iya. otu min Iya. adlun. Ya yang itu juga Oh, maktub iya. ke sana Yang juga kan. terdekat ya, yang mangga. Iya. Ya bisa langsung ke sini semua atau bisa Iya, bersamping iya. katanya. Bisa yang terdekat juga. Ya. Maaf. Assalamualaikum, mau nanya? Ya, Pak. Ya maaf ketinggalan. Ini apa saya terlewat ya? Itu berapa kali ada minha ya sebagai hal itu. Itu kemana ya hanunya ya? Yang dimaksud hal itu kemana ya muhalnya? Hanya ini kan nafsun apa ya? Seseorang yang orang lain ya, nafsun. Kelima. Nah, Ya, Bu ya. kita cari. Dari orang lain. Kalau saya minha itu maktubnya tuh ke muta'aliknya kemana gitu. Jadi kalau dia muta'aliknya ke yukbalu, la yukbalu ya ke la yukbalu. Misalnya di 13-14 ya, itu kan ada minha itu ya. Minha itu kan jar majrur, muta'alik ke la yukbalu. Jadi konotasinya ke sana juga gitu. Enggak, kalau Pak Musrif kan atau di KB itu kan ada hal, ada muhal gitu kan. Ya. Muhalnya kemana? Ya muhalnya itu yukbalu, la yukbalu itu. Dia kan setentang dengan jar majrur ya. Satu baris itu kan. Jar majrur dan hal itu kan disebabkan oleh adanya jar majrur kan. Ya. Jadi kalau hal itu sudah punya muta'alik, muta'aliknya kemana? Itu halnya ke situ juga gitu. Menurut saya ya. Ya. Itu kalau kita terjemahkan di atas ya tolong diangkat di atas bisa nggak Pak dikit ya? Gimana, Pak? Ke baris atas diangkat dikit nggak kelihatan. Nah,
Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya kan sampai situ kan nggak ada masalah ya. Ya kan? Ya. Dan takutlah pada hari kiamat. Suatu hari yang tidak dapat membela, seseorang tidak dapat membela dari yang lain. Kemudian atofnya dan tidak juga dapat diterima darinya syafaat. Darinya, ya kan? Ya. Tidak dapat diterima darinya syafaat. Apa nafsun itu ya? Ya, menurut saya juga nafsun itu. Oh, Hal ini ini ada nafsun ya? nafsun. Ya. Jadi Darinya tidak diterima itu mengacu pada orang lain ini. Dari orang nafsun. lain yang dia seseorang dari orang lain. Ya. Itu nafsun itu ada. Hal ini ada mengacu ke sana. Kalau referensi yang saya dapat seperti itu. Kok nafsun gitu ya? Iya, Pak. Nafsun berarti. Berarti yang berikutnya Kalau Sama. an-nafsin wala itu kemana itu? wala An-nafsin itu yu'khazu kan hal juga minha kan? Sama. Ini juga sama nafsun. Ini juga An-nafsin nafsun, Pak. ini Tebusan tuh. darinya, dari orang lain tadi. Artinya dia tidak bisa tidak bisa ditebus tidak bisa menebus dari dia pada Dari saat dia seseorang itu. menghadapi dari enggak kan orang lain tadi. 67 itu kan 78 itu kan an-nafsin gitu kan? Iya, maksudnya seseorang dari orang lain begitu maksudnya kan. Jadi dari Itu nafsun orang gitu ya? lain. Jadi fokusnya nafsun. kepada nafsun ini, ya kan? Ya, Pak. Bukan kepada tajzi ya? Bukan, kepada Pak. fiil ya? Ya, bukan. Terhadap orang lain ini. Gimana Pak Atta? Muhal itu tidak bisa fi'il Pak Fauzi. Mungkin kan ada di Ada fiil itu domirnya, ada tapi domirnya Pak. Ke domirnya aja gitu. Iya, domir itu saya jadi memilih hanya itu domir itu menuju kepada muhal nafsun. Ya. Nafsun kan menjadi naibul fa'il yaitu seperti dohirnya gitu ya. Seperti Ya. file jadi file ya, betul ya. Naibul fa'ilnya ya. Jadi ke itu ya. Naibul fa'il kan fa'il dohir kalau maklum. Oh, dari fa'ilnya ya. Ya, soalnya kalau di sini Baik, kan domir mustatirnya kan hiya ya. Mangga Pak Hatta. kita lihat minha adalah jar majrur. Jar majrur termasuk kategori bayinatul kalam atau keterangan. Nah, wala yuqbalu dan tidak diterima. Apa yang tidak diterima itu? Syafa'atun syafaat. Nah, minha darinya. Ha ada domir yang rujuk baliknya kepada nafsun seseorang. Nah, jadi tidak dapat diterima syafaat dari seseorang yang ingin membela tersebut. Nah, sekarang minha darinya menjadi keterangan, apakah menjadi keterangan dari yukbalu ataukah menjadi keterangan dari fa'ilnya ataukah menjadi keterangan dari syafaatun? Mangga silahkan didiskusikan. Fa'ilnya. Soalnya kalau ke nafsun itu kan mufrad muzakkar kan. Kalau Iya. ha ini kan dia muannas. Nafsun itu dianggap mu'anas Pak Fauzi. Oh, nafsun itu dia muannas ya? Ya, mu'anas majaji. Namanya mu'anas Oh, majaji. iya. Iya. Berarti saya salah di sana ya. Makanya domirnya ha. Iya, ya. Mengapa domirnya ha? Karena nafsun dianggap mu'anas majaji. Makanya Iya, ya. berarti udah coba benar lihat itu ya. di ini di ya ayatuhan nafsul Nafsul mutmainnah mutmainnah. Iya, ya. irji'i. Nah, dianggap mu'anasnya. Coba lihat ayat itu. Iya. Ya ayatuhan nafsul Iya. mutmainnah irji'i. Nah, Irji'i dianggap ila mu'anas rabbiki nafsun itu. radiya. Iya. Ila rabbiki artinya menunjukkan Iya, mu'anas Rabbiki. lagi. Iya. Iya. Iya, benar. Ya udah benar ya. Nah, Iya. artinya kan gini ya, domir ha itu merujuk kepada yang dimaksud adalah nafsun, ya kan? Iya, benar. Tetapi sebagai jar majrur minha, keterangan itu keterangan kemana kan begitu Pak Iya, mangga tadi ya? silahkan diskusikan ya, mangga. Apakah ke fi'il mudhari majhul itu kah atau ke syafaat kan begitu? Ya. Nah, jika kita mengambil minha sebagai keterangan dari yukbalu, berarti jar majrur tersebut ta'alluq kepada yukbalu. Oh, Jika kita anggap minha itu
sebagai keterangan dari syafaatun, nah tidak diterima syafaat. Syafaat yang mana? Syafaat yang dari nafsun tersebut. Nah, jadi ini boleh ya. ta'aluk kepada yukbalu. Boleh ya, Nah, boleh. jika ta'aluk kepada yukbalu berarti menjadi Keterangan apa? dari yukbalu. Iya, yukbalu. Nah, kalau dijadikan keterangan dari syafaatun, nah itu sebagai sifat yang mendahului mausufnya. Jika sifat mendahului mausuf, maka itu menjadi hal. Sepertinya ke syafaatun Pak Hatta kalau melihat konteks rangkaian kalimat ini ya, bahwa Ya, jadi tidak akan diterima kan, ya tidak akan syafaat. diterima syafaat. Syafaat yang bagaimana? Nah, Nah, ya. syafaat yang dari orang tersebut. Nah, boleh Syafaat itu itu sekedar. orang. Ya, tetapi memang kebanyakan di irobil Quran, kebanyakannya minha itu ta'aluknya ke Ke yukbalu. yukbalu, Memang minha iya. itu Ya, minha itu sebagai keterangan dari yukbalu. Jadi tidak akan diterima. darinya. Nah, Oh, dari mana? Apa? Nah, minha itu sebagai keterangan dari fi'il yukbalu tersebut. Makanya minha ta'aluk kepada yukbalu. Makanya di irobil Quran kebanyakan itu ta'aluknya jar majrur tersebut kepada yukbalu. Itu sebagai keterangan umum. Iya. Oke. Bisa juga sih. Berarti kecenderungannya ke fi'il mudhari itu ya. Ya memang di irobil Quran kebanyakan ke sana. Ya, Ke rata-rata itu yukbalu. kalau nggak Ya. ada fiil biasanya ke isim ya Pak ya. Kalau Ya. di Robil Al-Quran itu si Nah, mungkin maksud Ibu pertanyaannya kalau kalimat ismiyah gitu kali ya. Kalimat itu kan nggak ada fiilnya misalkan. Berarti jar majrur sebagai keterangan atau hal itu kemana kan begitu ya? Iya. Ya. Enggak, udah clear ya yang ini? Ya, clear. Jadi kan gini ya, maaf sebelum close. Ada dua hal berarti kan pertanyaan tadi itu minha itu hanya itu adalah menuju ke nafsun, tetapi minha sebagai hal itu ke mudoriknya, begitu ya? Yukbalu. Ya, yukbalu. Hal dari yukbalu berarti. Silakan lanjut. Siap. Berarti yang ini yang nomor 1920 itu minha itu ta'aluknya ke yukhodu. Yukhodu ya, betul. Yukhodu. Ya. La yukhodu. Ya. Udah ya? Udah. Udah clear ya Pak Taufik ya? Iya. Mangga diteruskan Pak Sugeng. Baik, Bu. Ke ayat 49. Ayat 49 itu bunyinya wa its najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudabikhuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bada'um mir rabbikum azim. Jadi arti perkata dan analisa nahwu sorofnya adalah sebagai berikut. Yang awal ada huruf atau kata wa artinya dan merupakan huruf atop tidak berbentukan di nahwu. Kemudian it's ketika ini adalah huruf dorob merupakan maf'ul bih ke fi'il mahdhuf utskuru. Ingatlah utskuru ya. Utskur ya. Kemudian kata najaina ini artinya kami telah menyelamatkan fi'il madhi dhamir nahnu wasan 13. Ini merupakan kedudukan di nahwu sebagai fi'il fa'il. Kemudian kum artinya kalian dhamir mutasil i'rab nasab maf'ul bih di maf'ul bih yang pertama untuk di kedudukannya di nahwu, dan min ali ini min artinya dari merupakan huruf jar menjarkan kata berikutnya ali pengikut-pengikut yaitu isim majrur bentuk jar majrur yang kemudian karena ini juga berfungsi sebagai mudhof dengan kata berikutnya yaitu fir'auna yang artinya Fir'aun merupakan isim nama isim ghairi munsharif dengan i'rab majrur merupakan mudhof ilaih bentuk mudhof ilaih sehingga rangkaian min
ali fir'auna merupakan jar majrur. Nah, rangkaian dari baris kedua hingga ketujuh merupakan dhorob madrub eh, yang mana di jar majrur tadi merupakan maf'ul bih ghairi yang kedua. Yang rangkaian dari baris ketiga yang sampai dengan baris ketujuh merupakan anak kalimat dari maf'ul bih yang ke fi'il mahdhuf udhkur. Kemudian kata berikutnya yasumuna, ini mereka menimpakan merupakan fi'il mudhari' dhamir hum wazan 3, kedudukannya sebagai fi'il fa'il di nahwu. Kemudian kum kalian dhamir mutasil i'rab nasab maf'ul bih pertama. Kemudian su'a itu ada artinya buruknya, merupakan isim nakirah nasab mudhaf dan dengan kata berikutnya al-adabi dengan arti siksaan bukan isim ma'rifat majrur membentuk mudhaf ilaih sebagai maf'ul bih kedua. Nah, ini menurut analisa kami merupakan hal ke baris 57 yaitu min ali fir'auna, yang kemudian ini dijelaskan berikutnya bahwa seperti apa atau bagaimana mereka menimpakan buruknya siksaan tersebut, yaitu mereka kata berikutnya yaitu yuda bihuna, artinya mereka menyembelih fi'il mudhari' dhamir hum wazan 13 merupakan fi'il fa'il, kedudukan di nahwu. Kemudian abna, ini anak-anak laki-laki, isim nakirah nasab jamak taksir mudhaf ilaih dengan kum yang artinya kalian merupakan dhamir mutasil majrur mudhaf ilaih. Ini merupakan maf'ul bih. Kemudian ada huruf wa artinya dan huruf athof menyambungkan dengan kalimat berikutnya yaitu kata tahyuna, mereka membiarkan hidup fi'il mudhari' dhamir hum wazan 10, kedudukan fi'il fa'il di nahwu. Kemudian nisa anak-anak perempuan, isim nakirah nasab jamak taksir mudhaf dan mudhaf ilaih dengan kum kalian merupakan dhamir mutasil majrur, dan kalimat baris 16-18 ini maktub ke baris 12-14. Ini menjelaskan pada buruknya siksaan di baris 10-11. Ini saya kasih note saja jadi sebagai hal dari rangkaian kalimat sempurna yang di 8 sampai 18. Yang rangkaian 8 sampai 18 ini merupakan hal ke 57 tadi. Jadi menjelaskan apa atau bagaimana pengikut-pengikut Fir'aun dari pengikut-pengikut Fir'aun kepada Bani Israel yang mana Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, rangkaian dari 1 sampai 18 ini merupakan satu pengertian atau satu arti dari beberapa kalimat sempurna tersebut, yaitu dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, mereka menimpakan pada kalian buruknya siksaan, yaitu mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Kemudian di kata berikutnya adalah wa, artinya dan, ini huruf athof dan merupakan huruf athof istinafiyah, dan ini merupakan kalimat baru. Fi adalah artinya pada, merupakan huruf jar dan menjarkan dalikum yang artinya yang demikian itu sebagai isim asyarah majrur untuk jar majrur, kedudukan di nahwunya sebagai khobar muqaddam yang nantinya akan menjelaskan pada mubtada muakkar pada kata berikutnya yaitu balaun yang artinya cobaan bukan asam nakirah beri'rab rafa, dan ini juga merupakan mausuf, dan kata berikutnya merupakan silah yang tadi rangkaian dari min yang artinya dari huruf jar menjarkan robi isim majrur yang kemudian diteruskannya ada kalian di kata berikutnya untuk mudhaf ilaih dengan robi, dan ketiga kata min rabbikum merupakan jar majrur
Yang kata terakhir adimun artinya yang besar, merupakan isim nakiroh, rofa, dan merupakan sifat daripada cobaan atau balaun. Nah, merangkai daripada bahwa cobaan itu adalah yang besar dari Tuhan kalian, maka di sini ada khobar muqaddam yang merupakan rangkaian dari mirobbikum, itu merupakan khobar muqaddam, dengan adimun adalah mubtada muakkar. Yang kedua atau khobar muqaddam mubtada muakkar bukan akibat dari mubtada muakkar, sehingga ini menjadi rangkaian khobar muqaddam mubtada muakkar. Yang artinya adalah, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Ini adalah tabel yang dari ayat 49, kemudian secara bagan ya, ada beberapa frase kalimat sempurna, yang mana yang pertama adalah wa its najainakum min ali fir'auna. Wa adalah huruf athof sebagai awal kalimat, kemudian its ini adalah tadi maf'ul bih ke fi'il madhuf udkur, kemudian najaina merupakan fi'il fa'il, dan kum maf'ul bih pertama. Min ali fir'auna adalah maf'ul bih ghairi 2. Kemudian yasumunakum su'al adzabi. Mereka menimpakan pada kalian buruknya siksaan. Mana yasumuna ini fi'il fa'il, dan kum maf'ul bih 1. Su'al adzabi merupakan maf'ul bih kedua. Yang kemudian ketiga, yang ini adalah merupakan hal tadi yang menjelaskan pada baris 57 tadi. Kemudian rangkaian keduanya masih ada anak kalimat daripada hal yang 57 tadi, yaitu hal ke-89 yang mempunyai anak kalimat diantaranya yudabihuna, ini merupakan fi'il fa'il, abna akum maf'ul bih. Nah, kemudian di sini ada wa sebagai huruf athof ditandai dengan tanda garis putus, kemudian yastahyuna sebagai fi'il fa'il, nisa akum sebagai maf'ul bih. Sehingga rangkaian dari kalimat yang bawah ini merupakan kalimat dari hal yang ke-89 tadi, dan ini merupakan kalimat dari hal ke-57. Kemudian berikutnya wa fi dzalikum pada ummi rabbikum adimun, di mana wa ini adalah huruf athof, di sini istinafiyah, maka diberikan garis utuh, garis lurus, garis tidak putus-putus. Kemudian fi dzalikum merupakan khobar muqaddam sebagai balaun. Ini adalah mubtada muakkar, di mana merupakan gabungan dari khobar muqaddam dan mubtada muakkar, yaitu dari mirabbikum yang merupakan khobar muqaddam, dan yang adimun merupakan mubtada muakkar yang merupakan rangkaian dari khobar muqaddam dan mubtada muakkar, sehingga menjadi mubtada muakkar yang merupakan juga mausuf sifat. Demikian Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk mereview dan masukannya. Terima kasih. Saya akan Saya memberikan tertarik pendapat. yang terakhir saya. Boleh Ini yang di awal terakhir dulu ya aja. Pak ya, di awal dulu ya. Hah? Boleh di awal dulu. Dulu Pak Fauzi dulu. Oke, Yang awal. silakan, Ya. silakan Pak Jadi Fauzi. saya pendapat saya begini. Iz ini kan isim zorof zaman. Dia mabni sukun, dan tapi dia fi mahali nasab ya. Fi mahali nasab karena dia maktufnya tuh kenikmati di ayat 47. Tapi kemudian nikmati itu kan jadi maf'ul bih di sana. Maf'ul bih dari fi'il mahzuf uskuru. Uskuru ya. Ya. Tapi dia tidak membawa pengaruh ke bawah kalau menurut saya ya. Jadi fi'il is apa setelah itu ya? Najainakum itu najainakum bukan anaknya dia gitu. Dia udah jadi dia hanya berhenti di nomor 2 aja. Isnya itu gitu ya. Nggak sampai ke bawah gitu. Kalau menurut saya ya. Nah, kemudian yudjauna ini
udah baru lagi nih, udah perintah baru. Jauna, kami selamatkan kalian dari pengikut kalian. Nah, itu udah jadi enggak hijau, dia udah kuning gitu ya. Kalau Kuning menurut juga ya. saya begitu ya. Kemudian ya, kemudian yang min ali Fir'aun. Ini kan udah ada najainakum. Najainakum itu kan kumnya itu udah jadi maf'ul bih kan. Nah, apakah memang najainakum ini harus menuntut dua maf'ul bih? Kalau menurut saya enggak. Najainakum itu cukup aja kumnya sebagai maf'ul bih, tapi min ali Fir'aun ini keterangan aja gitu. Ya, Kalau menurut saya ya. keterangan pada Najaina. Kepada Najaina. Itu. Itu yang di awal-awal ini yang jadi perhatian bagi saya gitu. Kayaknya sama Pak Fauzi. Kalau menurut saya juga kalau yang baris 2 if itu dzorof dan kebalasnya di bawahnya dzorof. Kalau menurut saya sih dzorof madruf, jadi bukan maf'ul bih tapi maf'ul fi. Selanjutnya yang baris 5 sampai dengan 7 itu saya sih hal ya. Nah, itu saja. Ya, Kasih. tadi saya melihat isnya ini kemana maktufnya gitu. Kalau saya melihatnya maktufnya tuh ke ini, isnya itu maktufnya ke nikmati gitu. Nikmati di sana itu jadi maf'ul bih, Pak, bukan jadi jorof, majruf Ya, gitu. Ya kalau saya sih enggak. Ini saya sama dengan Pak Sugeng tadi, tapi bukan maf'ul bih, maf'ul fi, dan tetap Gitu. dengan fi'il mahzuf, uzkuru, iya benar. Seperti itu. Ya nanti dibahas saja ya. Ya. Baik Bapak, sepertinya ini nih ada apa ya? Ada keistimewaan pada ayat ini. Iz adalah isim zorob. Nah, iz adalah isim zorob menunjukkan untuk waktu lampau. Jadi zorobun lima madha minaz zaman. Jadi isim zorob yang menunjukkan waktu lampau. Nah, iz bisa berkedudukan sebagai maf'ul bih, bisa. Mengapa ini sebagai maf'ul bih? Nah, kita pelajari, silakan. Nah, di sini ada fi'il yang mahzub, uzkuru, ingatlah. Nah, ingatlah membutuhkan maf'ul bih tidak? Ingat Butuh. terhadap apa? Iya. Nah, Butuh. jadi ingatlah terhadap suatu masa atau ingatlah pada suatu ketika. Nah, jadi di sini dijadikan maf'ul bih karena uzkur atau uzkuru membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek dari ingat tersebut. Nah, jadi misalnya ingat kepada istri, apakah istri tersebut sebagai objek? Bukan. Objek. Objek. Ingat kepada suatu hari tersebut objek? Bukan. Objek. Ingat kepada suatu waktu, ini kan waktu nih, sebagai objek? Bukan. Objek. Sebagai objek. Berbeda halnya jika begini saya mengatakannya. Uzkuruni, ingatlah engkau kepadaku pada suatu waktu. Ya, iz. Nah, ingatlah engkau kepadaku, iz, misalnya ketika, misalnya aku memberimu, misalnya iz a'taituka dirhaman, misalnya seseorang apa yang disebutnya, misalnya uzkuruni, nah, atau uzkuru, nah, uzkuruni, nah, ingatlah engkau kepadaku, nah, ketika apa misalnya? Ya. Ketikanya berarti di sana sebagai keterangan waktu. Misalnya uzkuruni, ingatlah engkau kepadaku, iz a'taitukanya. Kapan? Kan ada ingatnya itu pada waktu kapan misalnya, dah id a'taituka dirhaman, ketika aku memberimu dirham misalnya, berarti id di sana sebagai keterangan waktu. Nah, bukan sebagai maf'ul bih, karena maf'ul bihnya ada ni itu, uzkuruni, ingatlah engkau kepadaku. Kapan? Id a'taituka dirhaman, ketika aku memberimu dirham misalnya. Berarti di sana sebagai maf'ul bih, sebagai zorob zaman. Nah, sekarang yang di sini uzkur langsung iz. Uzkur membutuhkan maf'ul bih. Nah, berarti id di sini apakah kita
ingin jadikan sebagai maf'ul bih atau sebagai maf'ul bih di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. B. Ya, seperti tadi yauman tadi ya, seperti yang Ya. tadi Ya, yauman. betul. Iya. Mangga silakan dilanjut Berarti diskusinya. Pak, Kalau Berarti Zorob madrubnya ke bawah ya langsung karena kan ini merangkaikan kejadian Fir'aun Sampai 18, Bu. sampai ke karena kan itu ada yasumunakum mereka Iya. meninggalkan itu masih dalam rangkaian cerita itu kan. Iya. Iya, Berarti iya, Zorob madrubnya sampai ke bawah. 18 ya. 18. iya. Tapi Oh. andaikan misalnya kita mau mengambil idopat pun nggak apa-apa sebenarnya jika misalnya karena ini sebenarnya idopat kepada Iya. najainakum. Nah, kita najainakum boleh. Iya. Jadi Oh. jumlah najainakum ke bawah sebagai idopat dari boleh. Iya. Iya, boleh. Ya, di literatur yang lain itu bisa ya Pak ya Iya, mangga silakan. dimudofkan. Sebenarnya di KBU pun sebenarnya Ada ya? digunakan istilah idopat. Nah, kita lihat di haisu. Nah, haisu ketika mudhof ilaih ada mudhof ilaih yang berupa jumlah yaitu Ya. haisu. Nah, di sana di KBU pun sebenarnya diakui bahwa haisu sebagai zorob kemudian idopat kepada jumlah. Ini pun nah itu mesti idopat kepada jumlah sebagai mazrubnya. Karena kita sekarang idnya tidak difungsikan sebagai zorob, tidak difungsikan sebagai maf'ul fih. Nah, kita fungsikan saja sebagai idopat. Iya. Ya, Mangga silakan dilanjut diskusinya. Jadi yang benar dorob madrubnya seperti ini atau harus langsung sampai ke bawah Pak ya? Tadi Nah, gimana menjelaskan tadi? yang di kanan udah benar nih, yang Udah yang benar di yang di kanan kanan. ada apa? Yang dikuningkan di kanan udah benar seperti itu. Oke. Ya. Kalau jadi dorob madrub harus sampai 18, tapi kalau mudhof ilaih Oh. sampai 4, sampai kum aja. Oh gitu. Jadi sampai sini Iya. Pak ya? Enggak Iya. sampai itu Sampai juga 4. sampai 7 juga nggak apa-apa, nggak Karena apa-apa gitu. kalimat. silakan. Oh Karena gitu. kalimat. Iya udah Oh. sudah nggak Udah apa-apa. betul Pak ya? Ya. Udah. Iya. Baik. Mangga silakan dilanjut diskusinya. Lain. Jadi sampai sini udah. Nggak apa-apa lompat ke bawah. Ayo Pak. Silakan Pak Taufik. Justru Iya. Barangkali kalau nggak keburu waktu kan udah selesai dia. Yang ini sudah. Berarti kalau lompat ke bawah yang ini udah benar Pak berarti ya? Enggak, saya maaf. Pak Ini coba lihat bagannya Pak. Ya ini Eh. bukan bagan ini ya. Terus ya betul ya. Ini yang di kanan itu ada hal ke Ya nih. 57 ya. Ini Iya hal Pak. 57 57 nih. ada kotak ya. Ya. Dari 8 sampai 18 ya. Ya. Iya. Nah ini di kirinya apa gitu. Di Di kirinya kiri. Kirinya apa? dorob madrub. Di kirinya apa? Oh. Yang ini yang bukan yang dorob madrub ini, yang ini. Di sini Oh, udah nih. hal. Nakum. Ini hal kan? Hal. Hal. yang Jadi di disorot. kirinya apa gitu. Apa ya? Jadi di kirinya apa? nggak dia bisa sebagai hal itu, Bu. Iya, kiri. Kan dia sumuna. Jadi ya sumunakum su'al azabi Ya. yudzabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Itu semuanya sebagai hal itu. Iya, makanya kalau saya tadi cenderungnya itu kan tadi Ini tur itu bawah. maf'ul bihnya itu kan ke bawah gitu sampai 18 gitu ya. Ya. Sehingga ini tercover nih yang hal 5 ke 7 yang sebelah kanan itu udah termasuk gitu karena udah diwakili oleh itu gitu kan. Jadi nggak perlu sebagai hal kan? Ya iya Tetap. sebenarnya. Cuman di Cuma sorobnya yang dorob madrubnya di sampai sini sorobnya gitu Bu itu maksudnya. terwakili oleh tadi saya itu ngebat gitu ke bawah ya sampai 18 itu adalah maf'ul bihnya gitu kan. Maf'ul bih dari uzkur itu kan. Ya. Gitu. Jadi antara kiri dan kanan tuh udah jadi balance gitu. Kalau Mungkin yang dari mas, itu Bu, maksud Ibu Lisma kan di kolom sorof,
untuk menunjukkan di nau yang hal tadi Hmm. itu yang dari mana nih? Dari 8 sampai Ya, 18. 18. 18 itu yang maktufnya itu, ya kan? Untuk Ya, apa? Iya kan? Waw 15 kan menuju kepada yastahyuna itu kan maktubnya ke sana tuh yasumuna itu kan. Bukan itu Pak yang 8 sampai yang 18 ini kuning. maksudnya ini Pak Heeh. Taufik, yang 57 ini. Bukan Iya, yang Ini harus itu. iya, harus di cover di sini maksudnya. iya. Kan Harusnya di kan sini nggak ada tercover wa di nih. sini. Nah, Oh, Nggak ada makanya waw. tadi si maf'ul bihnya itu lebih kondusif di sampai ke sana gitu. Kalau tadi istilahnya dorob madrubnya atau apa tadi mudhof ilaihnya ke kalimat berarti bablas ke bawah gitu. Kalau menurut saya, jadi yang iya, kiri iya. dengan yang kanan itu udah balance gitu. Kalau ada referensi mubdal badal gimana Bu ya? Tapi di sini jadi berubah sih jadinya. Hal satu hal dua gitu. Hal satu hal dua. Jadi di sini ini sebagai badal daripada 8 sampai 11. Ada referensi Mungkin yang Bu Risma bisa di-share. gimana Pak? Bentar. Mungkin Bu Risma bisa share itu, bisa share Bu Risma. Bentar. Tapi Coba harus boleh ini share ya? dulu. Harus di-close dulu yang Bapak. Oke, baik. Silakan Bu. Sebentar, saya juga kayaknya belum di ini. Jangan-jangan pertanyaan saya yang di bawah kejawab di baru ini ntar. Bentar. Kalian Pak nanti Pak Taufik. Ada? Belum Bu? Belum. Ada Pak? Nggak ada. Belum. Saya Belum ada proses. Share. Share. Nah, ini baru. Udah mulai. Tapi belum muncul ini ya, gambarnya. Nah, udah Bu. Karena ini kan yang ini kan kosong ya. Ya. Nah, ini udah tercover ke ini nih. Oh. Drop atau apa ini apa ya? Maf'ul bih dari ini teh kan panjang ini. Ini makanya saya lebih ke ini dorob madrub ya. Ini dorob madrubnya sampai ke bawah gitu. Atau kan tadi apa idopah ya. Idopah itu kan hampir sama dengan dorob madrub ya. Ininya apa aturan mainnya. Makanya ini panjang ini untuk mengcover yang ini gitu. Oh. Bapak kan ini tadi langsung di sini dipegat lah di sini nggak Iya, apa. betul. Ya udah nggak apa. Sama aja gitu. Tadi kan idofahnya cuma iznajainakum. Terus yasumunakum kan sebagai halnya dari ini. Dari kan di sini ada alif fir'aun itu makrifat ya. Iya. Nah, kalau udah makrifat di bawahnya berarti dia hal. Iya. Berarti menerangkan Fir'aun, mereka menimpakan kalian yang berat, mereka menyembelih itu kan si Fir'aun. Nah, berarti dia hal menerangkan yang ini, yang alif Betul. gitu. Jadi bagusnya langsung ke bawah ya. Iya. Mangga inilah soal kalau secara ininya udah benar sih yang Bapak juga insya Allah udah benar. Cuma ini mah apa ya Mungkin ada tadi visualisasinya. pertanyaan masalah badal. Nah, di Ya, sini ada di sini ada keterangan Ali Fir'aun. Nah, bagaimanakah kelakuan Ali Fir'aun? Nah, yasumunakum su'al azabi. Mereka menimpakan buruknya siksaan. Nah, menimpakan buruknya siksaan itu, nah, bagaimana? Yudabbihuna abna'akum. Nah, itu sebagai badal dari yasumunakum su'al azabi. Nah, sebagai badal dari yasumunakum. Nah, jadi menimpakan siksaan yang buruk itu bagaimana kejadiannya? Kemudian, nah, jadi diperjelas lagi. Yudabbihuna abna'akum sebagai badal dari yasumunakum. Dan juga wayastahyuna nisaakum, membiarkan hidup wanita-wanita membiarkan hidup anak-anak dan wanita kalian. Nah, di sini wayastahyuna nisaakum diatapkan kepada yudabbihuna
yang sebagai badal dari yasumunakum su'al azab. Nah, Iya. badal dari hal maka itu sebagai hal juga. Kemudian yang maktub kepada hal itu pun hal juga. Makanya di kanan itu halnya bablas dari 12. yasumunakum su'al Oh. adabi yudabihuna abnaakum. Nah, wa Hmm. yastahyuna nisaakum. Nah, itu sebagai hal dari alu fir'auna. Tetapi secara rinciannya, nah, yasumunakum su'al azabi, nah itu sebagai hal dari alu fir'auna. Nah, yudabihuna abnaakum sebagai badal dari yasumunakum. Nah, wa yastahyun nisaakum diatapkan kepada yudabihuna. Nah, badal dari hal berarti hal, atap kepada hal berarti hal, makanya di kanan diikhtisar Satukan. sebagai Jadi hal. disatukan sebagai hal semuanya. Iya. Oh. Jadi satu hal saja ya. Nggak Iya. ada pisah. Tetapi di kirinya boleh dituliskan bahwa Badal. yudabihuna abnaakum sebagai badal dari 8-11. yasumunakum sual azabi dari sana. Ya, ya, ya. Ya, berarti 8 sampai 11 itu hal Ali Fir'aun itu masuknya. Iya, Ya, badal ya, ya. dari Lalu disambung Oh. yusabbihuna abna'akum ya, itu menjadi badal ke 8-11. iya Ya. benar. Nah, jadi kolom yang kosong Ibu Lisma itu jadi Enggak, terisi jadi. tadinya ini kurang ke sini, ini maju ke sini gitu, Pak. Oke, oke. Ini gini Jadi iya. Lalu 16 ke 18 itu masuk ke 12 sampai ke itu jadi udah terangkai semua itu halnya itu. Iya benar, berantai ya benar. Iya. Nah, gini kudu nama. Bu Lisma boleh nanya? Mangga ada Pak Hatta. Oh iya, Ayo. ke Bu Lisma sama Pak Hatta deh. 5, 6, 7 itu kan hal ya. Kemudian di bawahnya kalimat dari 8 sampai 18 barusan kita bilang bahwa dia hal ke 6, 7. Iya. Apakah bisa hal ke maktuf ke bagian hal di atas? Enggak. Kalau ini kan halnya ya yang jar majrur itu kan dari minnya ya. Kalau ini ke Betul. si isimnya si Ali Fir'aunnya. Yang ini halnya itu ke ininya. Bukan Ya halnya makanya ini gitu kan. pertanyaan saya, apakah hal itu bisa hal yang di bawah bisa ke bagian dari hal yang di atasnya? Bisa. Ini contohnya. Bisa jadi kan hal itu bisa menerangkan apa saja kan ya, bisa menerangkan fiil, bisa menerangkan fa'il, bisa menerangkan apalagi kan hal itu suatu keterangan ya, suatu keterangan. Dan di sini kan jar majrur itu kan ini huruf jar majrurnya itu kan isim majrur ya. Nah, isi majrur ini diterangkan si keluarga Ali Fir'aun teh itu yang mereka menimpakan ini, menyembelih ini, membiarkan hidup nah si Ali Fir'aun itu makanya tadi ini kan halnya ke sini gitu. Gitu ya, bisa ya. Enggak, saya close dulu ya karena belum ini. Stop Yang share. ke bawah tadi. Saya belum nanti. Oh, belum. Kan belum ada ini yang lainnya mangga. Oh, Moderator dulu. Mangga Pak Sugeng teruskan yang tadi siap. mubtada muahor. Nah, ini saya tadi nggak sama soalnya. Oh, gitu ya. Ya, mangga. Iya, jadi kembali ke saya berarti ya. Iya. Ya, Pak Taufik. Mangga tadi teh yang mau bertanya tentang yang di bawahnya. Siapa Iya, tadi? saya. Oh ya, mangga. Nah, Bu Lisma sabar ya. Mangga. Jadi itu kan istinafiyah ya dari 19 ya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azimun. Nah, kalau melihat susunan ini oke. Yang pertama tuh fi dzalikum itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Ya kan? Bala'un dia rofa sim nakhirah. Ini sebetulnya mubtada yang diakhirkan muahhor, ya kan? Nah, selanjutnya di sini mir
bikum azimun, menurut hemat saya ada hubungan dengan pembahasan sebelumnya. Mir rabbikum, rabbikun idofah, jar majrur min rabbikum, itu 2325 itu adalah hal dari balaun. Sifat mungkin, Pak. Sifat, Pak, bukan hal. Ntar dulu, sabar. Kemudian azimun inilah yang sifat dari balaun. Itu sifat kedua. Azimun. Azimun ini adalah sifat dari balaun. Nah, saya lebih memilih mir rabbikum itu adalah hal atau keterangan dari cobaan dari Tuhan kalian yang besar. Yang besar itu adalah cobaannya. Jadi di kolom nahu sebetulnya yang kuningnya itu ada 14. jadi mubtada Ya. mahor balaun 14 ke bawah. yang apa? Yang hijaunya. Tidak ada yang hijau gitu Ya, ya. tidak ada karena udah selesai di khobar muqaddam dan Iya, betul. mubtada muahor yang 22 gitu. Nggak ada. Gitu aja. Jadi Pendapat, Pak. Hah? Sependapat. Ya gitu kira-kira dari saya. Mudah-mudahan Ya. Mungkin Ya, Pak betul. Pak siapa tadi teh? Pak Pak Taufik. Sugen. Abdi Taufik ini. Kalau Abdi saya Taufik. lebihnya gini kan di sini ada isim nakiroh nih. Berarti sibeh jumlah atau jumlah di bawahnya mirrobikum ini adalah dia itu sifati balaun ya, mensifati balaun sehingga ini menjadi sifat yang pertama nih. Sifat yang keduanya itu besar si cobaan itu ya dari Tuhan kalian itu sifatnya itu adalah besar ya di sini makanya ini sifat kedua di sini sifat kedua makanya di sini karena sifat itu tabi kepada bala gitu ya makanya di sini warnanya kuning semua tidak ada warna hijau begitu kalau saya gitu. Jadi dengan Ibu Lisma azimun itu pastinya sifat ya dari balaun. Sifat kan? kedua. Oke, itu sama. Oke. Sekarang yang berbeda kita adalah mirrobikum. Apakah mirrobikum. itu sifat dari balaun ataukah itu keterangan dari balaun? Nah, pertanyaan saya, apakah syarat untuk menjadi apakah dia hal atau sifat itu melihat nakirohnya atau tidak? Yang 22 balaun. Iya. Kan Iya. ada itu Pak kaidahnya ya. Kaidahnya begitu. Kalau misalkan nakiroh dia sifat. nakiroh dia sifat. Kalau Iya. dia makrifat kayak tadi Ali Fir'auna itu makrifatnya. Berarti ke bawahnya Iya. itu hal. Nasi mahal. Gitu. Ya. Gimana? Kalau dia Kalau nakiroh, ini kan nakiroh nih. Balaun, balaun. Ini nakiroh. Nakiroh kan? iya ya. Di bawahnya pasti sifat. Kecuali kalau di sini al balau, nah itu Baru hal. makrifat, nah berarti di sininya hal. Kan begitu kaidahnya ya Pak, kalau nggak salah. Iya. Ya, udah. Ada kaidah kayak gitu. Nah, ada kaidah. Makanya apa ya? Di Tapi sini azimun sifat. ini mah makanya di sini ada huruf ada tanda yang ya. Yang Ya. besar ini kan apa ini sigotnya teh isim Iya, ya. sifat Sifat kebalaun. balaun. Azimun ini sifatnya langsung ke balaun ini. Balaghah, balaghah. Karena Mangga dia gitu. sama-sama tanwin Gitu? Roma ya. Dia tabit ya. Ya. Mangga Pak Hatta gimana Pak? Sudah dijelaskan oleh Bu Risma, ya udah. Ya udah. Artinya mir rabbikum itu adalah sifat pertama gitu ya. Iya. Ya, betul. Tapi di sini harusnya di sini Kecuali disekat. kalau al-balaun begitu ya Bu ya tadi. Nah, di sini disekat nih karena yang MSF itu yang ini ke ini MSF, yang ini beda lagi nanti kedua. Jadi nggak boleh bablas ke ini. Bawah. Ya. Ini sifat aja berarti yang terakhir ya. Yang iya sifat kedua gitu. Sifat kedua, tapi ini Ini maksud MSF sifat. ini sifat ini berbentuk jar majrur mudhof ilaih. Kalau ini kan berbentuk isim apa ya? Isim mufrad kan gitu. Kalau ini berbentuk sibeh jumlah gitu kan? Iya, betul. Gitu. Betul nggak? Iya, betul. Setuju? Setuju, Bu. Ya. Udah ya, clear? Baik. Tinggal nanti Jadi di kanannya jadinya cuma mubtada muakhir ya, Bu. Ini dihapus. Jadi
karena ini menerangkan ini ya sifatnya ke sini nih. Jadi kalau sifat itu kan tabi ya. Berarti kalau Iya. tabi yang ngikutin yang Ngikutin yang ininya. diikutin. Oke, udah clear yang ini. Berarti Ya, Bu. nanti di bagannya gitu ya, ini dirubah gitu kan. Ya, berubah. Enggak Jadi ngerubah ini aja dihapus aja gitu. Udah ya, ini udah berarti jadilah itu. ini hilang, Bu ya. Ini Ah, hilang udah jadi. Gampang ya. Apa? Begitu. Ngilangin ini dulu ya, gampang. Enggak. Nanti kan hasilnya di-share ya Pak, ini udah bener kok. iya. Iya, Bu. Cuman di sini tadi yang kita berubah tadi. Iya. Nah, kita revisi Mangga, dulu. Ya, mangga baik. ayat berikutnya. Baik. Ya. Nah, itu cara Izin menurut Gimana? Ada kalau pertanyaan lagi, Pak? itu majrurnya tidak usah ditulis kalau Pak Musrif. yang mana? Yang mana ini, Bu? Ini, Pak. Yang mudhofileh semua itu majrurnya nggak usah ditulis. Oh, Iya, gitu oh, ya. Ya. Karena Iya, mudhofileh iya. pakai Hilang ya. Oke. Rajin lah Bapak. Ya Pak, mangga. Baik. Bu, yang 50, Bu Herin, Ya, Diati, silakan, Bu. ya, yang share screen Pak Sugeng ya. Ya, ini udah. Ya, Ini 50 nih, Bu. ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Eh, saya masih belajar, jadi mungkin masih banyak kekurangan. Mohon dimaklumin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mentartibkan ayat 50 surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah wa id farokna bikumul bahro fa anajainakum wa alrokna ala fir'auna wa antum tangsurun. Wa artinya dan adalah huruf ataf istinaf. Kemudian id ketika adalah izim zorof, dan kita ketahui beberapa surat dalam Al-Baqarah dari 47 sampai 50 mungkin lebih itu saling berhubungan. Di sini ternyata ini adalah maktufnya ke uskuru ayat 47. Jadi dalam nahu berkedudukan sebagai maf'ul bih seperti tadi dijelaskan oleh Pak Hatta ya kalau nggak salah. Kemudian farokna artinya kami membelah adalah sebagai fi'il mahdi, domir nahnu, wazan 3 dalam kosakata Al-Quran ada di halaman 833 nomor 28. Dalam nahu kedudukannya sebagai fi'il fa'il. Kemudian bi artinya untuk adalah huruf jer, kum adalah artinya kalian, itu adalah domir mutasil majrur, jadi bikum adalah jer majrur. Dalam nahu kedudukannya sebagai maf'ul bi goiru munsorif. Kemudian ini dari kemudian al-bahro, ini artinya lautan, adalah sebagai isim ma'rifat, mufrad, muzakkar, i'rabnya nasab. Dalam nahu kedudukan sebagai maf'ul bih. Untuk kata-kata dari nomor 1 sampai nomor 6, kalau diartikan dengan uraian tadi, analisa nahu sorofnya, berarti dan wahnya, ingatlah ada mahdzufnya ke uskuru ya, ketika kami membelah lautan untuk kalian. Kemudian nomor 7, fa, artinya lalu atau kemudian sebagai huruf atof. Dalam nahu tidak ada kedudukannya. Kemudian an-najaina. Bukan ya, benar ya. An-najaina artinya kami selamatkan sebagai fi'il mahdi, domir nahnu, wazan 7 terdapat di dalam kosakata Al-Quran halaman 847 nomor 14. Dalam nahu kedudukan sebagai fi'il fa'il. Kum, kalian, adalah domir mutasil i'rabnya nasab. Nomor berapa nih? 8 dan 9 ini maktufnya ke kata-kata nomor 3 dan 6. Tadi kum kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Kemudian 7:13. Terus sekarang wa ya. Wa nomor itu 10 adalah dan, adalah huruf atof. Kemudian 11 al-rokna, kami tenggelamkan, adalah fi'il mahdi, domir nahnu, Bu, wazan punten 7. Bu, fi'il madi bukan mahdi.
madi ya. Ya, Fiil madi, ya terima kasih ya. koreksinya. Fiil madi, domir Madi belum nahwu, keluar. wasan 7, ya. Ada di halaman 831 nomor 10, kedudukannya adalah sebagai fiil fa'il. Kemudian ala adalah pengikut-pengikut, artinya sebagai isim nakiro, sebagai mudhof, dan i'rabnya adalah nasab. Sedangkan Fir'aun adalah isim nama, isim ghoiro munsorif, sebagai mudhof ilaih dan majrur. Jadi ala Fir'auna adalah mudhof ilaih. Ini di dalam nahwu kedudukan sebagai maf'ul bih. Kemudian nomor berapa tuh? 13, 14 ya. 14 ya. 13 nomor 7 sampai 13 kalau di dalam artinya dengan analisa nausorof, artinya adalah lalu kami menyelamatkan kalian dan kami menenggelamkan pengikut Fir'aun. Kemudian kata nomor 14, wa itu dan adalah huruf athof tapi huruf athof haliyah. 15, antum kalian adalah domir munfasil, i'rabnya rofa sebagai mubtada. Tangzuruna, kalian melihat, adalah fi'il mudhorik, domirnya antum, wazan 3 ada di dalam 848 kosakata Al-Quran di nomor 57 sebagai Fiil fa'il. kedudukannya dan ada kobar, tetapi sebagai jumlah fi'liyah dia ada juga fi'il fa'il. Kemudian arti dari 14, 15, 16 itu setelah analisa nausorofnya adalah dan kalian menyaksikan. Jadi secara singkat bisa diartikan dari nomor 1 sampai dengan 16, ingatlah uskuru ketika kami membelah lautmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan. Demikian dari saya. Ini langsung ke rangkuman ya. Di sini dalam rangkuman ini farokna adalah fi'il fa'il. Kemudian apa lagi nih? Bikum adalah maf'ul bih ghoiru munsorif. Kemudian apa lagi? Al-bahro adalah maf'ul bih yang kedua. Ya. Nah, di sini ada garis-garis putus-putus, itu kan berarti menandakan bahwa masih bersambung ya cerita ini. Kemudian fa ditambah adalah najaina itu adalah fi'il fa'il, kum adalah maf'ul bih. Kemudian ada lagi garis putus-putus, fa agrokna itu adalah fi'il fa'il. Kemudian apa nih? Ali Fir'auna ya, Ali Fir'auna itu maf'ul bih. Terus ke bawahnya lagi. Nah, di sini saya nggak tahu nih ini garis putus-putus Pak Sugeng ya. Apa kita kemarin saya lupa apa garis tegas atau putus-putus, jadi nanti kita diskusikan aja ya. Di sini ada antum itu adalah sebagai mubtada, kemudian tangsuruna sebagai kobar, tapi tangsuruna juga sebagai jumlah fi'liyah ada fi'il fa'il. Begitu penjelasan dari kami. Kalau memang ada masukan tentunya kami mohon masukan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mangga, ada yang perlu didiskusikan? Yang ini Bu, yang di apa? Bikum setelah farokna itu yang 45 ya. Bikum setelah farokna ini. Jadi kan kalau kita lihat kalimatnya kami membelah. Yang dibelah itu biasanya kan katanya udah disebut bahra kan, lautan. Iya, lautan. Iya, untuk kamu dengan kalian gitu kan. Jadi dengan kalian ini saya pikir bukan maf'ul bih ini, udah hal itu. Keterangan gitu. Menurut saya ya.
Iya, Karena kalau dia dijadikan maf'ul bih juga berarti dua maf'ul bihnya kan? iya, dua. Mirip dengan sebelumnya. Iya. Mirip dengan sebelumnya ya. Oh, ya. Hal. Kalau menurut saya hal. Iya, iya Pak. Pak Ketua gimana Pak Ketua? Ya ini udah saya rubah. Udah, oh ya. Udah dirubah. Makasih ya Pak masukannya Pak. Itu aja, itu aja. Afan Tadi, Wahyudin Munawir mau bertanya mangga Pak. untuk id farokna fikumul bahro fa'ang jainakum, ini apakah id dan fa ini ya tidak sebagai ini syarat jawab gitu. Jadi fa angjaina itu fa jawab dari syarat id farokna. Pak Anjaina yang mana Pak? Pak Zaina yang Oh, 7. Oh ini. 78. Bukannya Kalau sababiyah itu. kalau it's itu biasanya itu apa ya? Itu teh Daging itu. yang tidak Daging itu. apa? Tidak ini Tidak syarat, perlu tidak jawab. mengundang syarat gitu. Kalau nggak salah. Pernah di Iya, ini ya iya. sama Pak Muslim. Pernah disebut Pak. Iya. Kalau it's itu tidak mengandung syarat gitu. Iya. Jorof aja. Kalau iza Dia hanya dorof aja. Apa daging itu? begitu Pak. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Kayaknya ini mah lurus-lurus ya. Iya, Nah, iya Bu. Yang gampang makanya saya ngambil yang lebih ruwet. Oh, sengaja ibu nyari yang lurus ya. Yang lurus lah Pak. Kan, Ya kan gitu. saya Ya. masih nggak bisa apa-apa saya mah. iya. Kayaknya udah ya, udah semua ini mah insya Allah udah. Itu Bu, Ya, yang apa yang biru paling bawah itu Bu? Yang biru paling bawah kenapa? Yang di atas mubtada itu harusnya biru apa harusnya putih tuh? Oh, Oh, ini warnanya putih ya. juga nggak apa-apa. Tapi kan di sini wawu haliyah ya. Iya, Halia. Wawu Iya. haliyah itu Termasuk itu. ini apa putihnya sampai ke sini nih, sampai ke Iya, L. sampai ke hal. Sampai ke K. Baru Iya. bawahnya itu hal gitu kan ya? Atau Iya. boleh juga ya dari Ini wa Belum. antum tandurum itu kan halnya gitu. hal Iya. ini, Bu. Ya, jadi Iya. betul ini udah betul. Iya. Iya. Kecuali kalau mau diputihkan ini karena sudah tercover oleh hal yang hijau ini. Hmm. Jadi misalkan Iya. kan kalau Iya, Pak iya, iya. Pratiwa itu kan pengennya ini teh diputihkan ya nggak Ini. apa-apa juga karena ini Oh. sudah tercover oleh Sudah diblok ini sama halnya. sama Blok sama yang hal. hijau. Jadi nggak apa-apa. Hmm. Mau diputihkan nggak apa-apa. Mau di ini warna Biru. Biru, Bu, nih. Iya. Biru. mau Biru. dibirukan nggak apa-apa karena ini udah ada batasannya nih dari sini ke sini Iya. itu termasuk hal begitu. Iya. Iya, iya. Nah itu ya. Kayak utang piutang Nah, nanti diputihkan tuh. apa KTI ini sebagai bocoran aja ya. KTI 2026 itu nanti akan ditambah dengan hal-hal yang memang kemarin tidak dijangkau di KBI. Misalnya di KBI-nya ada kayak musawigot di KBI ada nih. Tapi kita belum pernah nih menyinggung itu ya secara detailnya gitu kan. Nah, nanti Iya. akan ada apa penjelasannya dari Pak Hatta. Kemudian mungkin nanti tugasnya itu juga nggak banyak kayak 3 ayat gitu. 1 ayat mungkin ya, tapi itu dikupas gitu ya di apa nahu sorobnya itu dikupas tuntas lah istilahnya ya. Sehingga kebutuhan ilmu apa KBI yang kemarin itu semuanya tercover gitu ya. Dari mulai apa pelajaran 00 sampai ke 48 itu nanti diterapkan begitu, Pak, Ibu. Kasih Nanti informasinya. nanti sama Pak Hatta dijelaskan yang hal-hal yang memang tidak ada misalkan sada masada misalkan itu kan belum nih padahal itu udah jadi apa ya udah jadi istilah umum di dalam Nahwu Shorof. Nah nanti akan diterangkan dengan detail gitu Pak. Nanti untuk insya Allah untuk yang 2026 begitu. Setahun lagi ya, Bu, ya? Lagi ya. 1 tahun lagi masih lama. Lama. Mangga, Mungkin saya akan menambahkan yang itu Ibu. mangga. Ketika tadi yang bertanya mengenai id, apakah id itu membutuhkan jawab? Tidak. Mengapa? Karena id itu waktu lampau. Misalnya, ingatlah ketika aku mengunjungimu. Misalnya, itu menunjukkan waktu lampau. Tidak ada jawabnya.
Berbeda dengan idza. Kalau idza itu menunjukkan waktunya akan datang. Misalnya begini, apabila engkau mengunjungi Zaid, bawalah obat ini. supaya nggak Nah, bisa jadi dibuka dari pagi sampai ketika sore, misalnya ingatlah supaya nggak bisa dibuka dari apabila pagi. engkau mengunjungi Zaid, bawalah obat ini untuk dia misalnya. Nah, itu ada jawabnya. Karena apa ya? Ada sambungannya. Jadi ketika engkau mengunjungi Zaid, bawalah obat ini untuk dia. Nah, itu ada persambungan syarat dan jawab. Harus ketemu Zaid Karena dulu. untuk waktu yang akan datang. Wah, Berbeda dengan id. Id itu waktu lampau. Nah, jadi ingatlah ketika aku mengunjungimu misalnya beberapa bulan beberapa bulan yang lalu. ke belakang misalnya, itu tidak ada jawabnya. Begitu Pak, seperti Ya, tadi ya nah, diterangkan ya. bahwa kalau Sedangkan it's Pak itu di sini sebagai Pak Atop di sana ya, Pak Angjainakum. Nah, jadi itu sebagai Atop. ya, Jadi pada mula membelah dulu lautan. Nah, pada mula kemudian membelah dulu lautan. Setelahnya kemudian kami menyelamatkanmu. Jadi setelah membelah lautan, kemudian, nah, kan itu Pak Atop mempunyai mana tartib. Nah, tartib ya kemudian Pak. kami menyelamatkanmu. Di sini Pak sebagai huruf Atop, Pak tartib. Jadi setelah membelah, kemudian menyelamatkan. Ya, Iya, berurutan ya. iya. Makanya tadi Pak ya, iz itu kan yang kalau iz itu kan memang goiru sartiyah ya, tidak ini kan. Kalau iza nanti yang sartiyah gitu Pak. Tadi tuh siapa yang nanya teh Pak? Itu ya. Terima kasih Wahyudin, terima kasih Ya, Wahyudin. enggak, Ya, enggak. ya. Ya. Begitu Pak. Baik. Enggak nanti Pak siapa Pak Sugeng ya ini Dan, hasilnya kan udah bener ya tadi. Tinggal nanti di share aja mungkin ada yang membutuhkan ya di ya ini baik. Nanti di saya revisi dulu Bu yang 49 tadi belum. ya, ya mangga. Mangga diteruskan. Ya silakan Bu Koki lanjut dengan rangkuman. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini, saya mendapat tugas untuk membaca rangkuman Quran Surat Al-Baqarah ayat 48 sampai 50. Pada ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yaumala tajzi nafsun an nafsin say'aw wala yuqbalu minha safa'atu wala yukhadu minha adlu wala hum yunsarun. Surat ini berhubungan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 123 dan Quran Al-An'am ayat 164. Surat ini menerangkan bahwa di hari kiamat nanti, diri seseorang tidak dapat menolong dan ditolong orang lain sedikit pun. Bahkan tebusan sebanyak jagat raya pun tidak akan diterima. Juga tidak ada syafaat atau pembelaan kecuali dengan izin Allah. Maknanya, ayat ini mengajarkan kemandirian iman. Hubungan kita dengan Allah itu bersifat pribadi. Manusia tidak boleh atau bertanggung jawab pada status sosial, keluarga, ataupun gelar agama. Tapi tergantung atau bertanggung jawab atas diri pribadi dan amal yang diperbuatnya. Kemudian ayat 49-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Surat ini berhubungan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 141 dan Quran Surat Ibrahim ayat 6.
mengenai keluar dari kegelapan penindasan, yaitu Allah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Di ayat ini, Allah kemudian mengajak kita menoleh ke belakang, ke masa Bani Israel. Mereka pernah berada di titik terendah, dijajah oleh Fir'aun, disiksa dengan keji, bahkan anak laki-laki mereka disembelih secara massal dan membiarkan hidup anak perempuannya. Maknanya, penderitaan itu disebut Allah sebagai cobaan yang besar. Namun, di balik penderitaan itu ada rencana Allah yang besar, mengingatkan kepada kita bahwa seberat apapun ujian hidup yang kita terima, Allah itu melihat dan memiliki kuasa untuk mengakhirinya. Kemudian ayat ke-50-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aqraqna ala fir'aun. Wa aqraqna ala fir'auna wa antum tansurun. Ayat 50 berhubungan dengan Quran Surat Yunus 90-92 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63-66. Ayat ini tentang keajaiban di tengah laut, yaitu Allah membelah laut untuk menyelamatkan Bani Israel ketika mereka dalam keadaan terjepit dan untuk menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya yang sangat zalim itu. Maknanya, ayat ini adalah pesan dan harapan bahwa pertolongan Allah itu sering datang di detik-detik terakhir, di jalan yang secara logika tampak buntu, tetapi Allah mampu mengubah hukum alam demi menyelamatkan hambanya yang beriman, dan hal itu adalah sangat mudah bagi Allah. Kesimpulannya, melalui 3 ayat ini, kita diajak untuk 1. Pada menyiapkan diri untuk hari di mana pada hari itu hanya amal kita yang berbicara. 2, sabar. Mengingatkan bahwa ujian berat yang kita terima bukan berarti Allah itu benci, melainkan bagian dari proses pendewasaan. 3, yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Bahkan jika harus membelah lautan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sebagai bentuk pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Demikianlah kurang lebihnya rangkuman Quran Surat Al-Baqarah ayat 48-50. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya Alhamdulillah. kami serahkan kepada Pak Sirat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Khawikoti. Alhamdulillah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, akhirnya selesai juga tugas yang diembankan kepada kami. Dalam kesempatan ini, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini semua, ada hal-hal yang kurang pada tempatnya, tidak senonoh, baik dalam perkataan ataupun sikap-sikap. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih atas review, masukan, dan koreksi-koreksi dari Ibu dan Bapak sekalian. Kami yakin bahwa apa yang telah Bapak dan Ibu sampaikan itu akan menambah hasanah, wawasan, perbendaraan, pemahaman kami yang memang masih terbatas ini. Selanjutnya, sebelum kita tutup, marilah kita panjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk kita semua dapat dilimpahi berkah dan keselamatan dalam keselamatan dan keistiqomahan dalam menjalani hidup kita ini. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min jaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu, taburkanlah pada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu bapak semuanya, mohon maaf ya saya selama KTI mungkin perkataan saya tidak berkenan di bapak ibu atau menyinggung atau apapun semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama Pak Atta. Sama Pak Atta. Terima kasih Pak Atta masukannya. Lahir batin semuanya. Ketemu lagi di PDI 2026.